Kita mulai pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin agak menusuk dan gak nyaman, tapi rasanya penting banget buat kita ajukan. Kenapa ya rakyat mau membela sebuah kebijakan yang jelas-jelas justru menyakiti diri mereka sendiri? Ini nih pertanyaan intinya. Yuk kita coba bedah fenomena ini bareng-bareng, lapis demi lapis, biar kita paham akar masalahnya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, jika kamu merasa konten ini penting, dukung terus Nusantara Update ya, dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, biar konten-konten kajian kritis dari berbagai daerah bisa terus hadir untuk kita semua. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebuah paradoks yang sebenarnya terjadi, ya, tepat di depan mata kita semua. Gini, ini konsep dasarnya. Penindasan struktural di zaman sekarang tuh nggak melulu datang dengan todongan senjata. Justru, yang paling bahaya adalah yang datang dengan persetujuan kita, yang kita kasih tanpa sadar. Persetujuan ini lahir dari keyakinan kalau kita mau milih takdir kita sendiri, padahal pilihan itu sendiri sudah dibentuk oleh struktur di atas kita. Penguasa itu paham betul, loyalitas yang lahir dari keyakinan itu jauh lebih awet daripada kepatuhan yang dipaksa. Jadi, kalau bukan paksaan, senjatanya apa dong? Nah, sekarang, mari kita lihat senjata utama yang dipakai untuk mendapatkan persetujuan itu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kekerasan fisik itu kan meninggalkan luka yang kelihatan, yang bisa memicu perlawanan balik. Tapi, ada senjata lain yang bekerjanya jauh lebih halus, masuk ke dalam pikiran kita, bahkan tanpa kita sadari. Coba deh perhatikan perbandingan ini. Kalau kekerasan itu brutal, mahal, dan seringnya malah melahirkan martir yang bikin perlawanan makin besar. Sebaliknya, propaganda itu senjata senyap yang efisien banget. Dia nggak perlu menghancurkan tubuh karena targetnya adalah menjajah pikiran. Propaganda nggak menciptakan musuh. Dia justru mengubah kita menjadi pendukung setia yang percaya kalau gagasan mereka itu ya gagasan kita sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya persetujuan ini dibangun? Mari kita lihat bagaimana arsitekturnya disusun satu persatu. Pondasi pertamanya adalah permainan bahasa. Kata-kata seperti stabilitas, kepentingan nasional, atau proyek strategis itu nggak lagi dipakai buat menjelaskan, tapi buat mengendalikan. Kata-kata ini jadi semacam benteng. Siapapun yang berani bertanya atau mengkritik bakal langsung dicap anti pembangunan atau pemecah belah. Debatnya mati bahkan sebelum dimulai. Pilar keduanya adalah narasi kepentingan bersama. Sebuah dongeng besar diciptakan, di mana kepentingan segelintir elit dibungkus rapi seolah-olah itu kepentingan seluruh bangsa. Pengorbanan Anda, entah itu tanah, air, atau masa depan, dianggap sebagai harga kecil yang wajib dibayar demi tujuan mulia yang sebenarnya bukan buat Anda. Dan apa bahan bakarnya? Ya, emosi kita. Kita dibikin takut sama ancaman dari luar, biar kita lupa sama ancaman yang ada di dalam. Kita dikasih harapan palsu, biar kita terus nurut. Dan yang paling bahaya, loyalitas kita itu diarahkan ke simbol-simbol mati, bendera, slogan, atau figur, sampai kita rela mengorbankan hal yang paling penting, keadilan dan kesejahteraan sesama kita. Nah, ini intinya. Penindasan modern itu bekerja dengan menciptakan ilusi seolah-olah nggak ada pilihan lain. Ya memang harus begini, atau ini satu-satunya jalan. Saat kita sudah percaya itu, kata perlawanan bahkan nggak pernah terpikirkan lagi. Sekarang kita coba geser fokusnya. Bukan lagi soal alat-alat kekuasaan, tapi soal peran kita sendiri dalam sistem ini. Sebuah refleksi yang mungkin terasa agak pahit. Ini bukan lagi soal mereka yang di atas sana. Ini soal kita. Mari kita pakai momen ini untuk berkaca sejenak. Ada satu kalimat yang keras banget tanpa nama, karena bisa datang dari siapa saja. Diam adalah persetujuan. Kenapa? Karena saat ketidakadilan terjadi, diamnya orang baik itu seperti oksigen yang bikin apinya terus menyala. Dan pembenaran-pembenaran yang kita bisikan ke diri sendiri, nah itulah bahan bakarnya. Dan inilah 3 cara kita, seringkali tanpa sadar, menjadi penjaga dari sistem yang menindas kita. Pertama, kita diam saat melihat ketidakadilan menimpa orang lain, berharap itu nggak akan kena ke kita. Kedua, kita membenarkan kebijakan yang merugikan dengan alasan ini sebuah keharusan atau demi kemajuan, menipu diri sendiri demi rasa aman sesaat. Ketiga, dan ini yang paling ironis, kita ikut mengejek dan menyerang mereka yang berani kritis, melebeli mereka sebagai pengacau. Tanpa sadar, kita menjadi anjing penjaga bagi kandang kita sendiri. Tapi, yang paling penting untuk kita ingat adalah siklus ini sebetulnya bisa diputus. Dan memutusnya itu nggak dimulai dari jalanan, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Ini langkah pertamanya. Sebelum ada perubahan apapun, kita harus mampu melihat dulu rantai yang mengikat kita. Mengakui adanya masalah, itu sudah separuh dari solusi.
Perlawanan itu dimulai dengan pergeseran pola pikir. Pertama, sadari kalau pemimpin itu pelayan publik, bukan tuan yang harus disembah. Mereka kerja buat kita, digaji pakai pajak kita. Kedua, kekuasaan itu tanggung jawab, bukan hak suci yang nggak bisa diganggu-gugat. Itu amanah yang bisa dicabut. Dan ketiga, negara ini milik kita bersama, bukan panggung propaganda untuk segelintir orang. Kita udah sampai di penghujung pembahasan ini. Saya nggak akan kasih jawaban, tapi saya akan tinggalkan beberapa pertanyaan untuk Anda renungkan. Yang pertama, saat dihadapkan pada kebohongan yang nyaman dan kebenaran yang nggak nyaman, mana yang kamu pilih? Pertanyaan kedua, saat kepentingan penguasa berbenturan dengan kesejahteraan nyata di sekitar Anda, loyalitas Anda berpihak kemana? Dan yang terakhir, mana yang lebih mudah? Terus ikut arus dalam keheningan yang terasa aman atau mengambil risiko dengan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis? Terima kasih sudah menyimak. Teruslah berpikir kritis, selagi berpikir kritis belum dipungut pajak. Dukung terus channel ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.